Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tentunya saya berharap kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran IPA kali ini. Kita akan membahas tentang materi kelas 7 tentang besaran pokok. Tujuan pembelajaran kita kali ini bahwa setelah mengikuti pembahasan ini, peserta didik diharapkan akan mampu menjelaskan jenis-jenis besaran pokok. Yang pertama, panjang. Panjang ini adalah salah satu jenis besaran pokok yang mana dalam IPA panjang menyatakan jarak antara dua titik. Ada beberapa contoh yang bisa kita ambil yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis tersebut. Contoh lain misalnya, panjang bayi yang baru lahir adalah jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala bayi itu. Panjang itu menggunakan satuan dasar yang disebut dengan meter. Selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter dengan cara menambahkan awalan-awalan. Misalnya 1 kilometer. 1 kilometer ini sama dengan 1000 meter. Contoh lain, 1 cm itu sama nilainya dengan 1/100 meter. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar ini, gambar yang pertama, di situ bisa kita lihat terdapat oleh seseorang kegiatan mengukur suatu benda menggunakan meter, dan jenis meter yang digunakan ini disebut dengan meter gulung. Kemudian yang kedua, besaran pokok yang kedua adalah massa. Setiap benda itu tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda itulah yang disebut dengan massa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk menyatakan suatu besaran massa. Namun sesungguhnya bahwa massa itu tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa demikian? Itu karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, itu beratnya tinggal 1/6 dari berat badan dia saat berada di bumi.
ini adalah dua gambar yang terkait dengan besaran pokok massa. Gambar yang pertama bisa kita lihat, ini adalah sebuah timbangan, yang mana timbangan itu adalah sebuah alat untuk mengukur nilai dari besaran massa. Kemudian gambar kedua itu adalah gambar timbangan badan yang biasa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan kita. Selanjutnya yang ketiga, besaran pokok waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Sebagai contoh, untuk memaknai besaran waktu ini, misalnya waktu hidup seseorang itu dimulai sejak ia lahir hingga meninggal. Contoh lain, waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Waktu pula dapat diukur dengan jam tangan ataupun stopwatch, dan masih banyak alat yang bisa digunakan untuk mengukur besaran waktu ini. Nah, dalam gambar ini terlihat, gambar yang pertama terdapat jam analog, atau ini biasa diistilahkan jam waker. Gambar yang kedua ini adalah gambar salah satu alat untuk mengukur waktu juga yang biasa kita kenal dengan sebutan stopwatch. Nah, itulah tiga jenis besaran pokok yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi dapat terserap dengan baik dan bisa menjadi tambahan referensi buat kita bersama. Kemudian dari pembahasan ini bisa kita menarik sebuah kesimpulan bahwa panjang, massa, dan waktu itu merupakan jenis-jenis besaran pokok. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Dan pada akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya.